sebelum kita terlalu jauh masuk ke dalam detail-detail cerita, maka kita harus mengerti dulu makna kosakata qasas yang dimaksud tentu dalam Al-Quranul Karim. Jadi qasas yang juga makna taqassasa, yataqassasu taqassusan fahuwa mutaqassis, ini yang kita ambil. Jadi qasasa, tetapi qassas di sini yang tekanannya bukan seperti jamak. Memang jamak dari kisah adalah qisas, ya, qisas. Tapi di sini kita bicaranya qasas, ya, atau qassa, yang artinya asarahu atau tatabba'ahu, bahwa cerita di dalam Al-Quran, kisah maksud saya, kisah di dalam Al-Quran itu kalau dari sisi kosakata tujuannya adalah agar kita menapaktilasi jejak kisah umat atau peristiwa besar masa lalu. Itu yang paling penting saya kira, taqassas atharahu atau tatabba'ahu. Artinya berbeda dengan kalau dikaitkan kepada pembicaraan. Misalnya taqassusul kalami ay hifdhuhu. Taqassusul kalam hifdhuhu. Jadi kalau berbicara tentang kisah atau qasas di dalam pembicaraan itu berarti sedang menghafal. Tetapi kisah yang kita ingin ambil sebagai target dalam pembahasan masa hari ini adalah tentang menapaktilasi asar atau jejak yang ada di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajarannya demi kesuksesan pada hari ini kita. Tadi sudah dibacakan salah satu tekanannya, saya kira ayat yang dibacakan oleh Ustaz Deden, salah satu dalil bahwa tujuan daripada kisah di dalam Al-Quran adalah untuk diambil pesannya itu. Sehingga di dalam Al-Quran ada nama surat khusus terkait dengan ini, ya, surat Al-Qasas, yang mungkin kita akan coba lihat apa saja konten di dalam surat Al-Qasas itu. Walaupun nama surat kadang-kadang tidak mewakili keseluruhan isi surat, tapi setidaknya ada jejak-jejak nama surat itu di dalam surat tersebut. Yaitu berarti juga jejak-jejak umat masa lalu atau peristiwa besar masa lalu. Baik, surat Al-Qasas adalah surat yang ke-28 urutannya. Dia adalah Makkiyah. Ayatnya ada 88 ayat dan berisi tentang adab di dalamnya, fannun min fununil adab, beberapa adab-adab yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian di dalamnya juga berisi tentang bagaimana akal kita diberikan sebuah wawasan, termasuk juga di dalamnya berisi tentang bagaimana akhlak dibentuk dengan hikmah dan al-mau'idhah al-hasanah.